bisa membuat teks, bisa menyisipkan foto, bisa menyisipkan video, itu dulu, terus kemudian bisa menampilkan dalam bentuk emulatornya di HP, terus kemudian nanti bisa ekspor. Setelah itu, step berikutnya kalau itu sudah bisa, istilahnya untuk mendobrak pintu pertama, tembok pertama biasanya cukup berat. Begitu sudah bisa terdobrak, maka detailnya nanti bisa lanjut. Maka langkah-langkahnya nanti step by step saya harapkan ketika Alvin menjelaskan, yang lain buka Smart App, kita semua termasuk Bu Ernita dan Pak Arif dan moga-moga Pak Hasan buka Smart App, sehingga kita dosen yang tadi menjadi satu rumpun, yaitu rumpun media, itu minimal bisa Smart App. Jangan sampai tidak bisa dosennya. Karena kita sudah terlanjur menjadi satu rumpun, harus bisa. Maka nanti Erlin, Nadia, dan yang lain, ini yang belajar tidak hanya Anda, tapi kita semua. Jadi kita sambil belajar. Gitu ya. Nah, jadi pertama adalah tentang media dan storyboard, yang kedua pengembangan media dengan Smart App oleh Alvin. Setelah itu nanti tugas pengembangan, baik storyboard secara sederhana, terus pengembangan media, entah minggu depan, entah 2 minggu lagi kita ketemu, karena ini mengingat waktu, ini sudah akhir Oktober, mungkin minggu depan, idealnya ini, kalau enggak ya minggu depannya, itu paling lambat, itu kita ketemu lagi untuk progress check. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, saya silahkan Pak Hasan, ayo, untuk menyampaikan tentang media dan storyboard, multimedia interaktif dan storyboard. Oke, terima kasih Pak Wano. Bapak Ibu, halo, suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jelas. Oke, Mbak Nurul, slide PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya karena tampaknya yang boleh share slide ini host-nya aja ini. Saya tak pindahkan hostnya. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Untuk jadi hostnya bisa gantian. Oke, Pak Hasan, silahkan. Nanti kalau nggak bisa dilempar ke saya lagi hostnya. Di PowerPoint Bu Nurul aja nggak bisa ini, host, disable, partisipan. Wes tak jadikan host itu loh Pak Hasan. Oke, silakan Pak Hasan. Halo, Pak Hasan sudah jadi host. Mbak Nurul aja enggak bisa. Halo. Enggak bisa, Bu Nurul enggak bisa. Ya wes pindahkan ke saya lagi hostnya. Hostnya pindahkan ke saya lagi. Wah, iki Zoom-nya ala kadarnya, enggak sebagus yang banyak. Oke, silakan. Settingnya. Waduh. Di partisipan Pak Hasan. Meeting. Nah, betul. Wah. Sebentar. Hostnya Bu Nurul enggak keluar dari co-host gitu ini. Keluar dari host. Iya, saya keluar dari host karena memang hostnya hanya satu ini setting Zoom-nya. Di partisipan Pak Hasan, sebelah kanan itu, yang jenengan kan jadi host. Nah, itu diubah ke saya saja. GPO ini Bu Nurul. Iya, betul. Wah, tampaknya ini bermasalah ini. Bentar. GPO host ini. Make a host. Yes. Oke. Sudah Bu Nurul. Oke. Kalau sudah saya share screen teh. Oh, ini yang pakai HP Bu Nurul enggak bisa ini. Maksudnya gimana? Ini saya coba pakai 3 ini. Saya pakai 3 perangkat ini karena sinyalnya tampaknya nanti akan putus-putus dan nyambung-nyambung di Ngawi ini. Luar biasa. Makanya harapannya ada sinyal gitu. Oke. Gimana, agak sulit sinyal?
Oh, ini Ini bisa. bisa sip, Baik. mantap. Oke. Pak Baik, Hasan Bapak tinggal Ibu. bilang next ya. Oke, next atau dedot gitu ya, Bu Nurul. Oke. Siap. Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kehadirannya bisa bergabung di sesi ini. Adik-adik, kami dari tim media seperti tadi diinformasikan Pak Wahono, ada pengabdian tentang pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis gawai secara daring. Adik-adik, coba kita cermati. Dedot, Bu Nurul. Nah, timnya ada Bu Nurul, ada Pak Wahono, ada Bu Ernita, ada Pak Arif, dan saya. Adik-adik, ada Pak Arif ya. Kalau kita cermati gambar di layar, adakah titik hitam? Sekilas memang tampak banyak titik hitam adik-adik, tetapi kalau kita cermati titik-titik hitam itu tidak ada. Ya, kalau kita cermati secara sekilas memang banyak titik hitam. Sama juga dalam kegiatan pengabdian ini adik-adik, tampaknya kita nanti juga, walah Pak, sinyalnya nanti gimana Pak, kuotanya gimana Pak, kami juga nggak begitu tahu tentang smart creator itu seperti apa Pak. Banyak sekali kendala-kendala, tetapi kalau kita fokus tampaknya apa yang diinformasikan Pak Wahono, apa yang diharapkan Pak Wahono dan kami bisa membuat satu perangkat yang tampaknya kita juga akan belajar bersama. Dedot Bu Nurul. Lanjut. Oke. Adik-adik, di kegiatan ini tidak ada yang lebih besar. Sekilas memang yang A dan B ini berbeda, yang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda. Tetapi kalau kita cermati sama-sama, tampaknya Bapak Ibu dosen sekilas memang tahu, tetapi enggak. Bapak Ibu dosen juga sama-sama enggak tahu. Ya, lanjut Bu Nurul. Sehingga adik-adik tampaknya nanti kita akan seperti gambar ini. Kita nanti akan saling memberi, saling menguatkan. Kita mungkin nanti akan banyak belajar bareng-bareng tentang bagaimana teknisnya. Tampaknya Mbak Olvin ya yang tahu, kemudian bagaimana memasarkan, bagaimana pemasarannya, Bu Nurul juga lebih paham. Kemudian penetapan membuat gambar, gambar itu posisinya seperti apa, tampaknya beliau Pak Wahono lebih ke IT-nya lebih paham dan yang lain-lain. Mungkin adik-adik dari partisipan ini tidak menutup kemungkinan juga banyak ilmu yang akan bisa disampaikan. Lanjut Bu Nurul. Oke, lanjut. Nah, untuk alur kegiatannya mungkin sedikit pengantar, kemudian kita nanti akan sedikit diskusi aplikasi, artinya adik-adik nanti kita akan bagaimana installnya, apakah itu ada crack-nya atau cukup 30 hari, adik-adik kan sudah menginstal, Pak, apa ada crack-nya atau tidak, gitu kan. Kalau ada serial number-nya, apa bisa dibagi atau enggak, gitu kan. Itu nanti akan di fase diskusi dan aplikasi itu, kemudian beberapa produk gading yang retak itu adalah gading yang asli, karya-karya yang retak itu pasti biasanya asli. Sama juga karya kita ini adik-adik, belum tentu karya kita itu bagus, tetapi minimal itu adalah karya kita, gitu ya. Harapannya ke depan mungkin apakah ini bisa mungkin dipatenkan, mungkin dihakikan atau yang lain, karena beberapa pusat kita di pusat-pusat haki dan minimal HKI gitu kan, itu bisa kita patenkan ini karya-karya kita bersama ini. Lanjut Bu Nurul. Ini gambaran umum. Lanjut aja Bu Nurul. Oke. Adik-adik, kita sekarang di era atau di tahun 2020, sehingga tentunya kita akan mempersiapkan anak-anak peserta didik yang akan berbeda dengan era kita.
beberapa tren adalah beberapa pekerjaan akan hilang, seperti misalnya penjaga tol, dulu kan ada, sekarang tidak ada. Kemudian beberapa masalah yang sekarang muncul, yang dulu belum muncul, kemudian beberapa teknologi. Dulu itu kalau apa ya, mohon maaf, di hitan itu kan pakai gunting, sekarang pakai laser. Berarti tampaknya ke depan dibutuhkan profesi baru, misalnya apa? Orang yang memperbaiki laser dari apa ya, alat pemotong tadi ya. Sehingga mungkin akan ada beberapa pekerjaan yang tampaknya saat ini belum ada, adik-adik. Lanjut, Bu Nurul. Oke, sehingga apa yang perlu diantisipasi oleh adik-adik sebagai calon, sudah ini kan beberapa sudah jadi guru IPA, yaitu apa, menghindari perspektif miopi, apa, ketidakmampuan melihat prospek masa depan. Apakah guru ke depan masih dibutuhkan atau tidak dengan adanya warung guru, dengan adanya misalnya kemarin itu Pesona Edu di MIPA itu ada kerjasama dengan Pesona Edu, ada beberapa pembelajaran berbasis digital. Nah, untuk mengantisipasi itu, apakah kita akan mengikuti tren ke depan, memprediksi ke depan, atau akan menjadi guru yang tertinggal? Saya yakin adik-adik sains itu kan orang-orang yang hebat kan, orang-orang yang hebat. Tampaknya akan bisa memberi warna dan mengikuti perkembangan tren pendidikan ke depan. Lanjut, Bu Nurul. Beberapa media mungkin yang akan kita buat, materi pembelajaran itu tidak sekedar apa ya, disajikan oleh guru, tetapi mungkin beberapa media digital, buku-buku berbasis digital, media berbasis digital, tampaknya itu menjadi tren ke depan. Lanjut, Bu Nurul. Ini adik-adik, tampaknya beberapa proses pembelajaran ya akan berubah dari teacher center, mereka akan ke apa ya, menjadi pembelajar yang mandiri. Ya, berarti beberapa data, beberapa informasi, beberapa riset data itu ada di internet. Bahan-bahan pembelajaran yang bagus itu akan ada di internet. Lah, ketika banyak pembelajaran di internet itu, peran adik-adik di mana? Apakah hanya pengguna atau mungkin yang membuat? Nah, kalau pembuat berarti bagaimana pemasarannya, bagaimana cara keberlanjutannya, apakah bisa YouTube itu mendatangkan uang? Tampaknya ini nanti Bu Nurul yang lebih menguasai tentang entrepreneur-nya ini. Apakah sampai ke sana adik-adik? Lanjut, Bu Nurul. Tentunya gaya belajar dari peserta didik harus disesuaikan. Cara belajarnya yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Pembelajaran berbasis gawe ini tentunya akan memfasilitasi beberapa hal. Visualnya mereka akan difasilitasi, audionya akan difasilitasi. Geraknya seperti apa, Pak? Tentunya ini akan butuh ide-ide yang lain ketika kinestetik mungkin tidak tercover ketika pembelajaran berbasis digital. Kalau audionya mungkin bisa ya dengan mendengarkan, visualnya bisa. Nah, ini yang tentunya ketika adik-adik mengajar, ketika kami mengajar, tentunya apa, gaya belajar itu perlu kita cermati juga. Lanjut, Bu Nurul. Ini beberapa media, karena kita terkait di rumpun media, sedikit pengantar adalah apa? Media itu adalah untuk mengatasi beberapa keterbatasan, misalnya adalah terlalu besar, tidak mungkin kita masukkan gajah ke kelas kita. Kemudian bergerak terlalu lambat, kompleksitas, bahaya atau resiko. Ayo anak-anak, api itu panas, tidak percaya pegang, itu kan juga beresiko. Media-media terlalu, misalnya terlalu kecil, misalnya amuba, mungkin dengan media apa itu video atau yang lain itu bisa lebih memperjelas. Bergerak terlalu cepat, bunyinya terlalu halus, terlalu abstrak, ini beberapa antisipasi pentingnya media. Media yang adik-adik kembangkan tentunya diharapkan bisa mengatasi keterbatasan ini, dan yakin adik-adik pasti bisa ya. Kami juga sama-sama belajar adik-adik. Lanjut Bu Nurul.
Ini tampaknya beberapa tren bahwa anak itu juga perkembangan. HP pun juga mengalami evolusi perkembangan. Lanjut Bu Nurul. Oke. Telepon cerdas, ini Bu Nurul yang sudah telepon juga mengalami evolusi. Nah, cara mengajarnya ya harus berevolusi juga, apalagi di era pandemi ini. Di era pandemi itu kalau dulu bolosnya Pak Hasan itu lompat pagar, tapi saatnya kalau saat ini bolosnya itu ya pada kondisi tidak aktif kameranya, itu adalah bolos sekarang gitu ya. Beberapa trennya juga berubah. Telepon cerdas semakin tipis, menyatu dengan tubuh. Lanjut Bu Nurul. Nah, beberapa pola kehidupan juga berubah. Saya tidak berani ngomong yang satu ini. Oke, Einstein mengatakan, aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi yang idiot. Orang berhitung itu kalau tidak pakai Excel, tidak pakai kalkulator juga akan agak tidak terbiasa. Dulu berhitung secara di luar pakai hitung-hitungan manual gitu cepat, tapi sekarang kalau tidak pakai kalkulator gitu agak susah gitu kan. Beberapa dampak dari perkembangan teknologi. Lanjut Bu Nurul. Nah, ini berbeda kebersamaan. Kalau dulu duduk makan roti bareng-bareng berbicara, tetapi sekarang enggak, asik dengan dunianya sendiri. Lah, ketika sebagai seorang pendidik tentunya apa yang bisa kita lakukan yang itu trennya. Kalau sekarang asik dengan dunia gadget, bisa enggak pembelajaran itu diarahkan ke pembelajaran berbasis gadget. Lah, gadget mendekatkan yang jauh dan yang jauh, tetapi yang jauh menjadi dekat. Artinya dengan gadget itu ada dampak positif dan dampak negatifnya tentunya. Nah, bagaimana memanfaatkan gadget itu untuk pembelajaran sehingga lebih menarik. Lanjut Bu Nurul. Oke, ini beberapa trennya. Lanjut Bu Nurul. Nah, ini beberapa kecenderungan yang tadi saya sampaikan. Anak kecil sekarang sudah lebih pandai daripada bapaknya terkait game ya. Saya dengan anak saya itu lebih pintar anak saya untuk main game. Nyeting juga pinteran dia. Lanjut Bu Nurul. Nah, beberapa preferensi atau beberapa kecenderungan dulu adik-adik mengenal yang namanya pedagogik atau pembelajaran, ya guru menyampaikan informasi, kemudian berkembang yang dikenal andragogik, pembelajaran orang dewasa, kemudian sinergogik, yang saat ini sedang dilakukan di UNESA adalah mengembangkan bagaimana pembelajaran yang hutagogik, pembelajaran yang menyediakan banyak fasilitas, banyak cara belajar itu hutagogik. Tidak menutup kemungkinan yang adik-adik lakukan itu adalah bagaimana pembelajaran ini salah satunya menggunakan cybergogik ya. Pembelajaran yang berbasis digital. Sehingga belajar itu banyak pilihan gitu ya. Dari pedagogik, andragogik dan hutagogik. Nah, ini beberapa kecenderungan perubahan. Dan UNESA tampaknya tahun ini mengarah ke sana sedang digodok untuk kurikulumnya ya. Kemudian tampaknya ide-ide pembelajaran yang mengasihkan itu dengan cybergogik, tentunya kita bisa belajar dari produk pengabdiannya di media ini, dari karya-karya yang kita buat bersama adik-adik. Apakah ini nanti ke depannya kalau misalnya kita kumpulkan itu jadi satu gitu, kita titipkan ke tim HKI, bisa enggak itu kita menjadi hak kekayaan kita bareng gitu kan? Itu tampaknya bisa untuk akreditasi prodi, tampaknya juga bisa membantu terkait akreditasi. Bu Nurul, lanjut. Nah, memiliki potensi dan kemauan. Nah, mungkin bisa coba kita
tonton dulu. Mudah-mudahan suaranya keluar ini. Oh, kodeknya enggak bisa. Lanjut aja Bu Nurul, kapan-kapan kita bisa. Intinya seperti ini dari video ini. Kita ingat lagunya Niji, Laskar Pelangi, mimpi adalah kunci untuk kita mewujudkan dunia. Mimpi untuk mewujudkan media-media interaktif itu tampaknya ya diawali dari satu kata, kata menjadi satu kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf jadi bab. Kumpulan-kumpulan itu nanti diharapkan bisa menjadi produk yang tampaknya bisa kita hakikan bersama, minimal ya kalau sampai ke haki lah, misalnya seperti itu. Kalau enggak ya minimal jadi kenangan gitu, kalau tidak bisa jadi haki bisa jadi kenangan gitu aja ya, bahwa kita pernah membuat media pembelajaran itu ya. Tapi kami berharap ini bisa ditindaklanjuti ke fase selanjutnya, misalnya di-share aja di apa itu webnya Science, di webnya Science. Ini ada Bu Ernita, ada Pak Arief yang tampaknya bisa mengupload ke sana gitu ya, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Lanjut Bu Nurul. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena sesungguhnya mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Kalau dulu adik-adik zamannya Pak Hasan ngajar banyak ceramah, sedikit penugasan, tetapi nanti tampaknya adik-adiknya Pak Hasan ngajarnya akan jauh lebih baik dan itu tampaknya kebahagiaan kami ketika adik-adik lebih sukses, lebih baik, ya itu adalah kebanggaan kami ternyata. Kebanggaan seorang guru adalah ketika melihat adik-adiknya sukses dan lebih baik. Oke, lanjut. Ini terkait dengan peran orang. Lanjut, Bu Nurul. Oke. Hasil belajar itu memang dipengaruhi oleh guru-guru yang bagus tentunya akan menghasilkan peserta didik yang baik juga. Oke, lanjut Bu Nurul. Oke, tampaknya sudah. Ini Bu Nurul, tidak ada yang berubah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Kalau adik-adik tidak berubah, maka adik-adik akan tersingkir dari peredaran. Sama juga dosennya. Dosennya kalau tidak berubah dengan perkembangan zamannya juga, kami pun juga akan tersingkir gitu ya. Oke, lanjut Bu Nurul. Tampaknya kita masuk ke penyusunan apa itu. Dari mana Pak? Sekian dan terima kasih. Oke, Bu Nurul kita masuk ke storyboard yang di-share Pak Wahono. Filenya ada Bu Nurul. Oh, di saya enggak ada. Saya pindah ke Pak Wah. Storyboardnya. Oke. Oh, ini harus lewat Bu Nurul, saya kirim lagi ya. Saya tak ngubah juga ini Ya. wifi-nya. Oh, jangan rubah co-host. Enggak iso, enggak iso. Sorry, saya tak ubah dulu sebentar. Bu Ernita siap ya? Saya lempar untuk jadi host ya. Bu Ernita. Halo Bu Ernita. Bu Ernita pakai laptop atau enggak? Oke. Pakai laptop. Oke. Oke. Kalau sudah. Lagi ngamen Mbak. Tuh. Jam. Ya benar ada kegiatan. Bukan, jam 9 ada pemadaman listrik. Jadi saya tak rubah dulu ke wifi-nya HP. Karena kalau tidak nanti terputus tiba-tiba takutnya. Oke. Kalau laptopnya sudah dicas full, tapi wifi-nya bakalan putus. Oke, saya tak lupa dulu. Bu sudah jadi host, mungkin di grup aja Pak Hasan, biar bisa dibantu share Bu Ernita. Oke, sambil menunggu Bu Mbak Alvin, kita mungkin memperkenalkan programnya dulu sambil menginstal gitu, Mbak Alvin. Halo? Oke, Bapak. Ya, halo Bapak. Oke, kita kenalkan program-program dulu untuk bagaimana storyboard. Yang penting kita siapkan dulu programnya gitu ya. Install programnya, menu-menunya gitu. Oke, itu dulu ya. Sambil Bu Nurul switch.
Oke, Jadi Mbak Afin, monggo dikenalkan programnya. Nggih. saya share screen untuk itu Pak, menginstal cara instalnya terlebih dahulu nggih. Share screen. Tampaknya bisa enggak Mbak Afin, coba dicoba? Oh bisa, sudah bisa sekarang. Enggak bisa ya? Sudah Bisa? bisa. Sudah bisa. Oke, silakan. Silakan Mbak Afin. Oh belum bisa Bapak ternyata. Tampaknya harus hostnya yang bisa itu. Mbak Ernita. Halo Mbak Ernita. Nggih, Bapak, sepertinya bunyi Nggih, Mbak Ernita mungkin masukkan yang diberikan. saya bagian batin. Nggih, berarti tampaknya Mbak Ernita gantikan ke Mbak Ovin sebagai hostnya, gitu. Baru Mbak Ovin kan akan bisa. Kan saya Pak Hasan, Bu Alvin menjadi co-host. Alvin menjadi co-host. Diklik Nggak itu. bisa, Bapak. Ini kayaknya Zoom yang 100 sekian ribu itu. Udah kalau gitu. Zoom yang merah meriah itu. Link tapi agak telat ya. Yaudah. Ampun, Bapak. Oke, Alvin sudah host sekarang, silahkan. Oke, Mbak Alvin sudah hostnya. Melempar ini ya. Zoom mantap. murah meriah ini. Apakah sudah terlihat untuk videonya? Jelas Mbak, jelas sip. Mantap. Suaramu agak dekat dari Alvin. Oke, Bapak. Ini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin share untuk cara installnya terlebih dahulu untuk Smart Apps Creator ini. Saya akan menampilkan lewat video. Suaramu kok kecil ya, Alvin ya? Agak keras saja, terus mikrofonnya didekatkan. Oke, Bapak. Nah, mantap. Oke. Saya kurang keras ya Mbak Alvin. Oh, oke Bu. Alvin narasikan aja, itu kan dari video toh. Apa maksudnya, cerita? Oh ya, oke. Ini terdengar suara saya atau enggak Terdengar Mbak Ovin, jelas. Jadi ini itu cara bagaimana kita untuk menginstal Smart App Creator ini. Yang pertama kita bisa buka di browser di laptop kita ya. Jadi untuk Smart App Creator ini hanya bisa untuk diinstal melalui laptop saja. Kalau untuk lewat HP, Smart App Creator ini tidak bisa dibuka. Kemudian kalian bisa nanti bisa untuk memasukkan ini alamatnya yang tertera ini Smart App Creator ini adalah akun link resmi yang ada di website. Oke. Kemudian ini tuh Smart App Creator ini kita bisa menggunakan. Ini bisa digunakan untuk jadi untuk Smart App Creator ini kita tidak bisa tidak milik kalian, kita sudah bisa untuk mengoperasikan secara mandiri, secara mudah. Kemudian untuk hasil produksi atau output dari Smart App Creator ini itu dapat berupa application. Creator ini diajarkan dan template-template yang sudah dalam bentuk apa. Misalkan kalian mau nanti akan berupa APK ya yang akan kalian buat animasi yang menarik di slide selanjutnya. Kemudian GIF or PDF ini juga bisa untuk langsung saja nanti kita cara menginstalnya saja ya. Ini lumayan durasinya.
Ya. Kemudian cara menggunakannya seperti ini. Nah, ini ada linknya kan? Sebelumnya saya mau menanyakan